Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fauzan Ganim, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum semester 9 UIN Suskarya, NIM 12120714179. Pada hari ini saya akan menjawab 25 soal hukum bisnis sebagai syarat pemenuhan ujian komprehensif hukum bisnis. Langsung saja, yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum bisnis dan hukum bisnis. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat dan pemerintah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat yang mencakup aspek pidana, perdata, dan lainnya. Bisnis merujuk pada ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan. Bisnis dapat dilakukan secara individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Hukum bisnis adalah suatu cabang hukum yang secara khusus mengatur aspek hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis, dengan cakupan norma dan aturan yang mengatur perusahaan, kontrak bisnis, dan tanggung jawab perusahaan dan sebagainya, dengan tujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan berfungsi dalam konteks aktivitas ekonomi dan bisnis. Sebutkan dan jelaskan subjek hukum. Subjek hukum itu ada dua. Yang pertama yaitu individu atau orang pribadi, yaitu individu yang memiliki hak atau kewajiban hukum yang dapat melibatkan warga negara atau penduduk suatu wilayah. Dan yang kedua yaitu badan hukum atau entitas hukum, yaitu organisasi atau entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Contohnya perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Sebutkan pembagian perusahaan di dalam hukum bisnis. Pembagian perusahaan dalam hukum bisnis ada tiga. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Bentuk bisnis yang dijalankan oleh satu individu, pemilik, tunggal, bertanggung jawab atas semua keputusan dan kewajiban perusahaan. Keuntungan perusahaan sederhana dalam pengelolaan dan kepemilikan. Yang kedua yaitu kemitraan atau partnership. Bentuk bisnis dengan kepemilikan oleh dua orang atau lebih, di mana mitra berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Bentuk bisnis yang memberikan perlindungan hukum terbatas bagi anggotanya dan memiliki fleksibilitas dalam struktur dan manajemen. Dan anggota tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum adalah suatu entitas bisnis yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan perusahaan memiliki hak dan tanggung jawab hukum secara terpisah dari pemiliknya. Bentuk badan hukum dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan terbuka, atau jenis badan hukum lainnya tergantung pada yurisdiksi dan regulasi setempat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perusahaan yang tidak berbadan hukum merujuk pada bisnis yang tidak secara resmi diakui sebagai entitas hukum terpisah. Dan perusahaan yang tidak berbadan hukum mungkin memiliki keterbatasan perlindungan hukum dan tanggung jawab pribadi yang lebih tinggi bagi pemiliknya. Dalam perusahaan ini, bahwa pemilik pribadi dapat bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban perusahaan tersebut. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri badan hukum. Ciri-ciri badan hukum yaitu keberlanjutan, yaitu badan hukum dapat bertahan melebihi masa hidup individu dan anggotanya. Ada kontinuitas keberlanjutan usaha meskipun terjadi perubahan anggota atau kepemimpinan. Yang kedua, kepemilikan terpisah. Keuangan badan hukum terpisah dari keuangan individu, anggota, atau pemiliknya, mempertahankan integritas keuangan yang independen. Yang ketiga, kepemilikan bersama. Adanya kepemilikan bersama oleh anggota atau pemegang saham. Tanggung jawab dan keuntungan dibagikan sesuai dengan kepemilikan mereka. Keempat, yaitu kemampuan hukum. Badan hukum memiliki kemampuan hukum untuk mengadakan kontrak, memiliki properti, dan menggugat atau digugat di pengadilan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu bentuk kemitraan di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya dalam konteks kegiatan bisnis atau proyek tertentu. Dalam persekutuan perdata, para pihak berbagi tanggung jawab, risiko, dan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan firma. Firma merujuk pada suatu bentuk organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh 2 atau lebih orang, biasanya dalam bidang perdagangan atau jasa. Firma dapat berbentuk perseorangan atau kemitraan, dan pemiliknya dapat bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban perusahaan. Firma juga dapat merujuk pada nama resmi atau tanda dagang yang digunakan oleh suatu bisnis. Sebutkan perbedaan antara firma dan persekutuan perdata. Perbedaan antara firma dan persekutuan perdata terletak pada tanggung jawab hukum bagi para anggota. Dalam firma, anggota memiliki tanggung jawab yang tak terbatas atas hutang perusahaan. Sedangkan dalam persekutuan perdata, tanggung jawab anggota dibatasi hingga sejumlah tertentu yang disebut dengan kekayaan bersama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat lainnya. Akta di bawah tangan ada legislasi atau watermarking yang dilakukan oleh notaris. Akta otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan undang-undang dan dibuat oleh notaris. Dalam pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud, tempat, atau di mana akta dibuat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kommanditär Vernootschap. Kommanditär Vernootschap atau CV adalah komanditer atau bentuk kemitraan dalam hukum perdata. Dalam CV terdapat 2 jenis mitra, yaitu mitra aktif yang memiliki tanggung jawab tak terbatas dan mitra pasif yang hanya memberikan modal dan memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan kontribusi modal mereka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan merger dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan 2 usaha atau lebih menjadi satu perusahaan yang menyatukan saham dan masih menyisakan eksistensi satu perusahaan dengan tujuan menciptakan sinergi, efisiensi, atau memperluas pangsa pasar. Konsolidasi adalah menyatukan 2 perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan sehingga membentuk suatu entitas baru yang lebih besar. Dengan hilangnya identitas, bertujuan untuk mencapai efisiensi, mengurangi biaya, dan memperkuat posisi pasar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akuisisi. Akuisisi adalah suatu proses yang memperoleh atau mengambil alih suatu perusahaan atau aset perusahaan lain dan dapat melibatkan pembelian saham mayoritas, kontrol, atau semua aset suatu entitas. Tujuan akuisisi adalah untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, atau memperoleh teknologi baru. Jelaskan yang dimaksud dengan likuidasi. Likuidasi adalah kemampuan suatu aset atau instrumen keuangan untuk dijual atau dibeli dengan cepat di pasar tanpa menyebabkan perubahan signifikan terhadap harganya. Semakin tinggi likuiditasnya, maka semakin mudah suatu aset dapat ditransaksikan tanpa menyulitkan proses atau mempengaruhi harga secara drastis. Sebutkan pengertian hukum perdata. Hukum perdata merujuk pada bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum yang bersifat pribadi, yang mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu, baik bersumber dari perjanjian, perbuatan melawan hukum, atau hukum lainnya. Sebutkan hubungan antara KUHD dan KUH Perdata. UU Hukum Dagang memiliki aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perdagangan baik antara pedagang maupun antara pedagang dan pihak lain. Dan KUH Perdata menyediakan dasar hukum untuk hubungan perdata secara umum, mencakup perikatan, perbuatan melawan hukum, dan hak asasi pribadi. UU Hukum Dagang lebih fokus pada hubungan hukum di antara pedagang, sedangkan KUH Perdata masih bersifat umum. Sebutkan bagian-bagian atau buku dalam KUH Perdata. Yang pertama, buku 1 yaitu orang, yaitu kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, serta adanya regulasi mengenai hak asasi manusia dan hak keluarga. Yang kedua yaitu benda, mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai kebendaan. Yang ketiga yaitu perikatan,
mengatur hubungan yang timbul dari perikatan termasuk jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bukti dan daluarsa. Hukum tentang pembuktian diatur mengenai prinsip umum tentang pembuktian dan juga mengenai alat-alat bukti. Sebutkan ciri-ciri yang melekat pada pajak. Ciri-ciri pajak yaitu kontribusi wajib pajak, tidak ada imbalan langsung, kewajiban hukum, bersifat memaksa, dikelola pemerintah, dan anggaran pemerintah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan koperasi. Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum untuk mencapai kepentingan bersama. Tujuan utama koperasi adalah untuk memberdayakan anggotanya secara ekonomi dengan cara bekerja sama dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kontrak. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tertentu. Dalam sebuah kontrak, setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus dihormati. Sebutkan syarat sah di dalam kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat 4 syarat sah perjanjian, antara lain kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prestasi dan wan prestasi. Prestasi adalah merujuk pada pelaksanaan sepenuhnya dari kewajiban-kewajiban yang ada dalam suatu kontrak. Wan prestasi adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak. Sebutkan dasar hukum dari perlindungan konsumen. Dasar hukum dari perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jelaskan apa yang dimaksud dengan litigasi. Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan. Apa yang dimaksud dengan cek kosong? Cek kosong adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cek yang tidak memiliki jumlah uang ditulis di dalamnya atau tidak diisi dengan jumlah tertentu. Pemegang rekening akan menuliskan cek tersebut tanpa mengisi kolom jumlah uang atau nominal yang akan dicairkan. Sekian dari penjawaban soal 25 soal hukum bisnis oleh saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.